Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan simpatisan Pondok Pesantren Al-Mawardi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian tradisi yang salah ini. Pada kesempatan ini mari kita kaji hukum orang yang ikut KB. Yang jelas, memutuskan keturunan itu hukumnya haram. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mempunyai keturunan. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW semakin banyak. Karena Rasulullah bangga kalau punya umat yang banyak, dan umatnya itu menjadi orang yang baik. Bagaimana hukumnya orang yang menggunakan alat KB, baik dengan sejenis obat ataupun yang lainnya, ketika dapat memutus keturunan, maka hukumnya adalah haram. Jika tidak demikian, artinya hanya menunda beberapa waktu, maka tidak sampai haram. Bahkan jika ada tujuan agar dapat mendidik anak lebih maksimal, maka hukumnya tidak juga makruh. Sehingga saya perjelas, apabila menggunakan obat-obatan yang akibatnya tidak punya keturunan, maka hukumnya haram. Akan tetapi apabila menggunakan obat-obatan, baik itu berupa pil KB atau tusuk jarum yang sifatnya hanya untuk mengatur keturunan dengan tujuan agar pendidikan anak lebih maksimal, maka hukumnya boleh, artinya tidak makruh. Maka orang yang ikut KB itu yang terus menerus, tidak henti-henti, hanya punya anak satu, enggak henti-henti sampai tua, yang itu hukumnya haram. Kalau sudah melakukan sesuatu yang salah menurut Allah dan salah menurut Rasulullah, saya pastikan rumah tangga itu enggak bahagia. Dan saya pastikan rumah tangga itu enggak harmonis. Yang ada hanya kegalauan, kesumpekan. Kenapa? Karena di setiap harinya dia berarti sudah melanggar aturan agama.
sampai ia berhenti. Jadi saya sarankan kalau hanya punya anak satu, jangan keterusan ikut KB. Atau belum punya anak, bahkan belum menikah sudah ikut KB karena mau menikah, itu nggak boleh hukumnya. Nggak boleh. Ya jelas haram itu hukumnya. Karena tujuan dari pernikahan itu untuk mempunyai keturunan di antaranya. Banyak dari kalangan anak muda sekarang sebelum menikah sudah ikut program KB. Biasanya 1 bulan sebelum menikah sudah suntik atau minum pil KB. Untuk apa menikah? Hanya untuk senang-senang. Alangkah naibnya itu. Hanya untuk syahwat kalau demikian. Bukan ikut sunnah Rasul. Lah, kalau sudah punya anak satu, ikut KB misalnya. Nanti setelah 3 tahun berhenti, biar punya anak lagi. Ikut lagi 5 tahun. Gak apa-apa. Berhenti lagi, biar punya anak lagi. Ikut lagi 7 tahun, itu sudah umur berapa kalau tahunan-tahunan begini, ikut KB? Kalau umur misalnya ada seorang perempuan menikah umurnya 25 tahun, dia menikah, punya anak, ikut KB 5 tahun, berhenti itu sudah umur 30, punya anak lagi, ikut 7 tahun misalnya, itu sudah 37, baru punya anak 3, itu pun kalau langsung punya, kadang-kadang dari ikut KB itu, berhenti sekarang 2 tahun lagi, baru punya anak. Untuk menghilangkan efek dari KB di dalam tubuh itu. Umur 37, punya anak 3, berhenti, ikut KB lagi. Misalnya 7 tahun, sudah umur berapa itu? Jadi kalau mau ikut KB, jangan sampai memutuskan keturunan, itu salah menurut Allah dan salah menurut Rasulullah, salah menurut agama. Bahkan bisa saja rumah tangga itu tidak sakinah, tidak mawaddah. Karena di antara penyebabnya sakinah itu ya punya anak yang soleh. Dengan anak itu akan datang lagi rasa mawaddah, kasih sayang. Ada kata orang Madura, beda keestuan. Karena ada perkat, ada anak. Yang asalnya sebelum punya anak sering bertengkar, berselisih, punya anak 1 agak jarang. Punya anak 2 semakin jarang. Sudah malu sama anak. Punya anak 3 semakin jarang. Sayang orang sekarang itu punya anak 1 sudah cukup. Ya kalau tidak anaknya mati terlebih dahulu, kalau tabrakan mati kan langsung tidak ada anaknya itu. Menderita dia. Sehingga saya sarankan sekali lagi, kalau ikut KB jangan sampai memutuskan keturunan, hukumnya haram. Hanya mengatur saja, mengatur. Biar pendidikan anak itu maksimal. Yang demikian tentu saya punya landasan, ada kitabnya disebutkan di kitab Hasyiah Asy-Syarqawi. Li Syekh Abdillah Asy-Syarqawi, juz 2 halaman 332. Wa amasti'malu ma yukti'ul hablah. Ben ana pun tiningangkui perang yukti'u si'amak ke yema al hablah deka ngandung min aslihi dari asalah. Ingkima bahwa maka tining yema haramun panika haram. Bikhilafi ma kalaban pitana perang la yukti'uhu seta amak ke
engki mahu dak kaya habla bal yubti'uhu peli malambat engki mahu dak kaya habla muddatan dalam setong bangsa palayah rumu maka tak haram engki emma. Jadi mun kun malambat ho kama tak haram. Tapi mun memutus ya mun pano anikan di anak tung panoro KB 20 tahun kan memutus nyaman namanya sama itu hukumnya haram enggak boleh sampai norok 20 tahun. Makanya biar tidak salah pada agama kalau mau ikut KB ya paling lama lah 4 tahun berhenti. Punya anak 4 tahun itu ikut KB 4 tahun itu punya anak itu barangkali sampai 6 tahun karena masih menghabiskan efek obat di dalam tubuh. Jadi kesimpulannya ikut KB apabila tujuannya memutus keturunan hukumnya haram. Tapi kalau hanya memperlambat tidak apa-apa. Sehingga kalau ikut KB jangan kelamaan sampai 15 tahun, 20 tahun. Saya pastikan nggak bahagia itu di rumah tangganya, nggak sakinah, nggak tenang, nggak mawaddah, nggak ada kasih dan sayang, nggak rahmah, tidak didatangi kasih sayang oleh Allah, tidak didatangi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.